realitanya agak sulit nih bagi orang-orang yang nggak punya mindset yang open mind begini. Banyak kita dari kampung berangkat ke perantauan, ketika mengalami banyak kendala, pulang. Jadi beban orang tua lagi, jadi beban negara lagi. Ini gimana nih? Apa yang harus mereka ada tips supaya dia sadar bahwasanya dia punya kewajiban bertanggung jawab atas diri sendiri gitu. Iya. Baru gagal sekali atau mungkin 2 kali atau 3 kali udah pulang. Sampai di rumah, sampai di kampung juga nggak ngapa-ngapain. Yang seperti ini ya sudah hidupnya akan menjadi beban bagi orang lain. Nah, ketika dia menjadi beban bagi orang lain, keluarga, ya itu ya berarti hidup dia sebenarnya ya. Ini bagi saya pribadi, ini mohon maaf agak kasar, sebenarnya hidup dia sudah berakhir. Gitu. Saya prinsipnya begitu. Jadi kalau tanya prinsipnya keras banget, iya. Prinsip saya keras banget ya. Ke anak-anak saya pun saya perlakukan seperti itu. Ketika kamu sudah sewaktunya menjadi orang yang berguna bagi orang lain, tetapi justru sebaliknya menjadi beban orang lain, saya bilang sebenarnya hidupmu sudah berakhir. Selamat pagi KDK Lover. Pagi ini kita ada guest speaker yang spesial ya di momen tahun baru. Kita dapat berkat melimpah di tahun baru ini. Ada guest speaker yang luar biasa, berbeda dari sebelum-sebelumnya. Karena kalau boleh jujur ini ada satu kebanggaan secara pribadi dari host KDK. Karena embel-embelnya sama nih, Sitio. Orang anak dari kampung ya, anak dari kampung yang cukup terpencil, tapi sekelas yang punya dampak di satu perusahaan, kayaknya langsung aja deh kayaknya. Aku manggilnya Uda. Ini bukan Padang, kalau Uda di Padang abang deh. Ini udah adik bapak gitu ya. Udah motor Sitio. Apa kabar Uda? Baik. Kabar baik. Saya nggak grogi nih, saya grogi. Karena bapak anak itu kali ya udah. Lebih seperti ngobrol-ngobrol ya. Jadi kayak kita lagi tahun baruan nih. Lagi tahun baruan, tapi ada sesuatu yang ingin kita sajikan buat KDK Lovers, karena ini viewer KDK Lovers ini udah lebih ke milenial. Oh, milenial ya? Yap. Ada satu keresahan tersendiri di kita generasi milenial, apalagi 2-3 tahun terakhir ini di era COVID, kita yang ada dianjurkan untuk rebahan, jadi ini alasan buat milenial untuk tidak berkreasi, untuk tidak berproduktif. Ini jadi beban tersendiri buat KDK manajemen kali ya. Berangkat dari sana nih udah. Kalau lihat profil Uda kan, kalau saya pribadi juga yang pertama merantau yang saya jumpain ke rumah Uda nih, ada motivasi tersendiri. Walaupun saat itu tidak ngobrol banyak, tapi ketika sampai di rumah di kediaman Uda, kalau saya pribadi nih udah, saya langsung berpikir kapan ya saya punya rumah begini. Nah ini jadi ya puji Tuhannya perlahan-lahan ternyata bisa. Nah artinya mungkin nggak segede rumah Uda ini rumah saya, tapi minimal saya punya nih. Nah itu satu motivasi ketika saya nyampe di satu tempat. Tapi kan nggak semua nih, mungkin Rini seperti saya ini banyak yang lebih baik juga banyak, tapi tetap masih banyak juga yang tidak bisa move on dari ada kayak pola pikir begini. Ya udahlah ya, bapak saya juga miskin, saya juga bisa merantau ke sini sudah alhamdulillah, ada pola-pola begitu nih udah. Ini kita to the point nih, ada trik tersendiri atau pola tersendiri yang supaya kita bisa jadi mengikuti polanya udah yang sudah lama di perantauan dan sudah banyak lah ya apa ini nih experience di mana-mana di perusahaan yang juga ternama untuk kita generasi muda nih udah. Iya. Jadi ya ini momen tahun baru ya. Memang
kita sudah ada beberapa kali ketemu, tapi ya baru bisa ketemu sekarang ya, Rini ya. Tentu pertemuan itu selalu ada waktu yang tepat lah. Hari ini mungkin waktu yang tepat. Iya, saya merantau itu sebenarnya sudah lama sekali ya. Dari tahun 96 merantau ke Kalimantan. Saya di Banjarmasin 5 tahun, kemudian di Balikpapan 5 tahun, dan kembali ke Jakarta semenjak tahun 2006. Ya. Sebagai anak rantau, ya, ini satu prinsip yang harus dipegang. Ketika kita berani melangkahkan diri untuk merantau, kata prinsip ya yang harus dikejar adalah sukses. Ya, jadi tidak ada kata gagal untuk perantau. Walaupun setiap upaya nggak harus langsung sukses. Kalau langsung sukses ya bagus banget. Tapi namanya sukses ya itu memang butuh ketekunan. Bahasa kerennya butuh perseverance, artinya kegigihan. Jadi kalau apapun yang kita lakukan sepanjang kita gigih, berdasarkan pengalaman saya, pasti ada titik waktu yang tepat kita akan sukses. Sekali gagal itu hal oke. Yang kedua gagal juga tetap harus bangkit lagi. Yang ketiga dan seterusnya. Pasti ada titiknya kita sukses. Tetapi yang membuat orang di perantauan akhirnya nggak sukses, ketika dia gagal dia menyerah dengan kegagalannya. Nah, yang saya lakukan ya tidak lebih daripada itu. Kemudian hal yang kedua untuk menjadi sukses dalam melakukan apapun ya, itu yang menjadi prinsip saya adalah kita harus lakukan dengan semampu kita untuk mencapai hasil yang terbaik. Kita mesti menjadi the best di setiap lingkungan kita berada. Apakah lingkungan kerja, di masyarakat, kita harus berusaha menjadi orang yang terbaik. Caranya bagaimana? Tentu dengan upaya maksimal. Semua orang bisa melakukan segala sesuatu, tapi yang membedakan adalah satu melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya, yang satu melakukan dengan biasa, yang satu mungkin melakukan dengan asal-asalan. Hasilnya tentu berbeda. Jadi ketika kita dimanapun berusaha untuk menjadi yang terbaik, tentu kesuksesan itu akan ada. Ya, di bidang apapun itu, mau di kantor, mau di bisnis, mau dimanapun, ketika kita punya prinsip do the best untuk segala sesuatu, pasti kita menjadi yang terbaik. Dan kita pasti, ya, itu yang mengantarkan kita untuk jadi sukses. Ini adalah prinsip hidup seorang perantau yang harus dipegang lah. Ya. Kalau kita merantau tapi jiwa kita masih di daerah lokal kita, yaitu santai, better kita nggak merantau. Tapi kalau once kita berangkat merantau, ya, kita harus berusaha mengorbankan diri dalam hal apapun untuk melakukan yang terbaik. Ketika kita melakukan yang terbaik, ya, pasti kita menjadi orang yang terbaik. Ketika kita menjadi orang terbaik, kesuksesan, ya, itu tinggal waktu aja. Auto itu. Ya, auto itu. Ya, autopilot to sukses itu ketika kita menjadi the best dimanapun pasti terjadi. Nah, ini kan tipsnya nih udah. Cuman kan realitanya agak sulit nih bagi orang-orang yang nggak punya mindset yang open mind begini. Banyak kita yang usah jauh-jauh lah di lingkungan kita, circle kita dari kampung berangkat ke perantauan, ketika mengalami banyak kendala pulang. Jadi beban orang tua lagi, jadi beban negara lagi. Ini gimana nih? Apa yang harus mereka ada tips supaya dia sadar bahwasanya nggak usah jauh-jauh dulu deh, bahwasanya dia punya kewajiban bertanggung jawab atas diri sendiri gitu loh. Iya. Itu apa yang harus kita sampaikan ke mereka gitu? Iya, jadi itu kembali sebenarnya kepada prinsip hidup ya. Prinsip hidup ini, ada orang berpikir saya mau menjadi orang besar sehingga saya bisa bikin bangga banyak orang, terutama keluarga kita sendiri lah ya. Apalagi kalau kita bisa membuat bangga satu masyarakat tertentu atau bahkan lebih lagi satu negara. Itu sebuah prinsip. Nah, dimanapun kita berada sebenarnya kita harus menjadi orang yang berguna dan menjadi bangga bagi lingkungan kita, terutama keluarga kita. Ya, jadi kalau kita punya prinsip seperti itu tentu kita mau untuk sukses. Tapi kalau kita nggak punya prinsip seperti itu ya memang tadi seperti itu ya. Baru gagal sekali atau mungkin 2 kali atau 3 kali udah pulang. Sampai di rumah, sampai di kampung juga nggak ngapa-ngapain. Yang seperti ini ya sudah hidupnya akan menjadi beban
bagi orang lain. Nah, ketika dia menjadi beban bagi orang lain, keluarga, ya itu ya berarti hidup dia sebenarnya ya. Ini bagi saya pribadi, ini mohon maaf agak kasar, sebenarnya hidup dia sudah berakhir. Gitu. Saya prinsipnya begitu. Jadi kalau tanya prinsipnya keras banget, iya. Prinsip saya keras banget ya. Ke anak-anak saya pun saya perlakukan seperti itu. Ketika kamu sudah sewaktunya menjadi orang yang berguna bagi orang lain, tetapi justru sebaliknya menjadi beban orang lain, saya bilang sebenarnya hidupmu sudah berakhir. Ya. Ini quote ini baru. Iya. Sebenarnya hidup kita sudah berakhir. Untuk apa hidup lagi? Kasarnya ya. Untuk apa hidup lagi kalau kita hanya menjadi beban orang lain? Ya. Jadi anak-anak saya juga begitu. Saya bilang ya, untuk segala sesuatu kamu mesti fight, ya, mesti do the best supaya kesuksesan itu hadir. Ya, kesuksesan kalau tidak dilakukan seperti itu tiba-tiba datang dari langit itu mungkin 1:1.000.000 kali yang bisa begitu. Tapi itu nggak, kalaupun terjadi bukan sesuatu yang ditiru. Ya, nggak semua orang bisa dapat sukses tiba-tiba jatuh dari langit, enggak. Tapi kita niru yang normal aja. Sukses itu adalah kita kejar, kita raih. Nah, prinsip tadi itu ya, mohon maaf sekali lagi kalau ada yang berbeda ya. Ketika kita sudah sewaktunya berguna bagi orang lain, tetapi masih menjadi beban, sebenarnya hidup itu sudah berakhir. Ya. Ini keras banget ini. Ya, saya ngomong ini ya. Prinsip ini dari sejak merantau atau setelah udah orang tua atau seperti apa nih? Iya, sebenarnya waktu saya mulai merantau, kemudian saya merasakan pahitnya hidup ya. Awal-awal merantau itu saya nggak ada kerjaan ya, kemudian kita mau makan aja susah loh ya. Sebenarnya di situ pun kita udah menunggu kematian. Kalau udah nggak mau makan aja susah, sebenarnya kan kita sudah menunggu kematian. Jadi itu relevansinya seperti prinsip tadi. Oh gitu ya, kalau kita nggak berhasil jadi orang gagal sama aja kita sudah mati juga. Cuma kalau kita masih bisa makan karena dikasih makan orang lain, sebenarnya kalau itu sebenarnya hidup sudah berakhir tuh. Ya, kita nggak bisa hidup di kaki kita sendiri masih mengharapkan orang lain. Sebenarnya kita udah sama aja hidup kita sudah berakhir. Asli ini keras banget ini. Dan saya merasakan itu ya. Saya merantau cari kerja ya, duit sudah nggak ada, mau makan susah hanya karena belas kasihan orang. Saya melihat bahwa saya tinggal menunggu kematian aja. Artinya kalau nggak ada orang yang ngasih makan, saya mati. Pernah di titik itu? Pernah di titik itu, ya. Saya cari kerja nggak dapat, kemudian susah makan, saya nggak makan, pernah nggak makan 1 hari. Kemudian saya cari kerja yang penting bisa makan, ya pernah di titik itu. Kemudian kerja itu pun nggak cukup untuk makan sendiri, akhirnya kadang-kadang si bos yang ngajakin makan baru kita makan gitu. Nah pada saat itu saya merasakan ngerinya hidup ya. Memang waktu kita di depan orang tua kita nggak pernah muncul pikiran itu. Karena apa? Kita selalu bisa makan karena orang tua kita. Tapi ketika kita di luar, di tempat lain ya kita akan bisa merasakan. Mungkin teman-teman yang merantau juga pernah merasakan hal yang sama. Ketika tiba di satu kota tujuan perantauan, duit sudah nggak ada dan mau makan nggak bisa, harus dibantu oleh orang lain. Yaitu sebenarnya itulah relevansinya, bahwa ketika kita harusnya sudah berguna bagi orang lain, kita nggak berguna dan bahkan menjadi beban, ya udah hidup kita berakhir. Nah, ini harusnya saya harapkan bisa menginspirasi orang-orang yang baru gagal 1, 2, 3 kali sudah mundur. Ya, padahal hidup itu kan masih panjang. Ya, apalagi saat di titik tadi itu itu apa yang di pikiran udah makanya bisa move up gitu, bisa Nah, poinnya adalah memang namanya hidup itu perjuangan lah ya. Jadi pada saat itu, pada kondisi itu, ya saya berbagai upaya saya lakukan. Mencari kerja di sana sini, tidak pilih pekerjaan, saya lakukan. Ya, sampai saya harus kerja menjadi kuli bangunan proyek jalan pun saya lakukan. Karena bagaimana caranya bertahan hidup ya. Karena kalau kita bisa bertahan dalam kesulitan, tentu itu juga sangat berharga untuk pengalaman hidup kita ke depan. Jadi saya lalu itu ya 3 bulan, tetapi dalam 3 bulan itu tentu untuk sukses, prinsip yang berikutnya lagi ya kita mesti kreatif. Ya, mesti kreatif. Saya tetap cari pekerjaan yang lain, nggak stuck di situ. Ya, saya bilang saya punya kemampuan lebih daripada pekerjaan ini.
ya. Tetapi hari ini kebetulan baru dapat kerjaan ini, ya. Tetapi saya punya kemampuan lebih harusnya. Jadi sekarang pekerjaan kita apa ya? Kalau memang di situ kita melihat bahwa masih jauh daripada harapan kita, kita kan nggak salah mencari lagi, mencari lagi. Nah, pada saat itu sambil kerja kasar, saya tetap apply ke perusahaan-perusahaan besar, sehingga akhirnya dalam waktu 3 bulan melalui proses seleksi yang panjang, terimalah di satu bank besar. Oh, berarti waktu mengerjakan kuli bangunan itu udah ada title sarjana ya? Sarjana, title sarjana, ya. Ada rasa menangis nggak waktu? Oh iya, Sarjana itu seru. Karena saya itu. tahu anak alma mater UGM ya. Saya di S1-nya Universitas Lampung, S2-nya Universitas Gadjah Mada. Dan Universitas Lampung ya, not bad. Ya, apalagi Fakultas Pertanian ya, grade-nya cukup tinggi. Ya, saya udah lupakan itu semua lah. Ijazah sarjana tuh nggak ada gunanya kalau kita juga belum ada di pekerjaan yang benar gitu ya. Jadi lupain itu semuanya. Tapi harus dilupain. Harus lupain. Jangan gengsi lah melakukan segala sesuatu. Ini yang menjadi ya masalah kan? di era sekarang. Iya, jangan gengsi, jangan berpikir bahwa oh saya sarjana kemudian saya nggak bisa melakukan pekerjaan ini. Jangan. Ya, kita tahu banyak contoh kasus baik ya, di mana orang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi tetapi dia bisa sukses. Karena apa? Dia nggak terikat dengan belenggu, oh gua nggak sarjana, gua nggak pendidikan tinggi, nggak terikat. Tapi ada sebaliknya, orang pendidikan tinggi tapi nggak sukses. Kenapa? Karena dia terbelenggu dengan title-nya tadi. Ya, title itu hanya sebuah kendaraan untuk menuju sukses. Artinya orang punya title tentu lebih ada kemudahan untuk sukses dibandingkan dengan orang yang tidak ada title. Artinya tidak menjamin ya? Tidak menjamin ya. Tidak menjamin. Ya banyak sekali teman-teman saya yang title-nya tinggi tapi di dalam pekerjaan itu biasa-biasa aja. Kenapa? Ya itu hanya pintu gerbang awal aja lah. Selanjutnya kan kita bersaing bebas, berkompetisi bebas dengan kualitas dan upaya kita. Nah, walaupun title-nya tinggi, kalau dia dalam pekerjaannya tidak melakukan yang terbaik, ya pasti akan tenggelam juga. Gitu. Tapi orang nggak punya title, tapi kalau prinsipnya dia dalam segala pekerjaan dia lakukan dengan upaya yang terbaik, dengan hasil terbaik, ya tentu dia akan lebih berhasil juga. Nah, ini menarik ya. Begitu. Karena biasanya kalau udah punya gelar sarjana, apalagi udah S2, ini banyak tingkah nih biasanya. Ya. Dan itu yang menjadi ya mungkin kayak seangkatan kita akhirnya di situ nggak kerja gitu. Iya. Itu banyak kejadian tuh udah. Nah mudah-mudahan lewat experience udah ini jadi satu tamparan kali ya kita generasi sekarang yang merasa sudah wah dan ternyata belum ada apa-apanya. Iya. Oke, udah ini satu yang menarik lagi nih, udah ada hal yang menjadi satu dilema buat anak-anak muda, anak-anak rantau lah ya, yang merasa ketika dia udah punya title tadi, pun yang nggak punya, ketika sampai di perantauan, kita kan sering kayak ada insecure dengan orang-orang yang mungkin diberangkatkan dengan modal-modal kayak mungkin nggak usah jauh-jauh dulu saya merantau nggak punya apa-apa gitu. Kalau boleh jujur, aku apply interview dengan beberapa teman, ada insecure tersendiri, kayaknya gue nggak punya peluang nih, mereka yang lebih begini. Nah ini ada gimana nih udah menghadapi, kasih tips-tips buat anak-anak muda yang dari kampung supaya punya percaya diri nih bahwasanya kita juga di Metropolitan bisa kok gitu. Gimana nih udah? Oke. Jadi kalau anak-anak muda sekarang mungkin ada istilahnya populer lah dengan istilah casing sekarang ya. Ya. Handphone juga ada casing lah, manusia juga ada casing lah ya. Nah, kalau kita itu di dalam diri kita itu yang sebenarnya kualitas itu bicara adalah yang di dalam, bukan casingnya. Bayangkan handphone itu ya, bisa jadi handphone itu dari luar bagus ya, tapi kalau bicara quality sebenarnya di dalamnya. Manusia juga begitu. Bisa aja casingnya orang kota lebih bagus, mulus semuanya kan, ya pendidikannya juga tinggi. Tapi namanya kualitas itu nggak bisa dibohongin loh, itu di dalam. Ya, quality itu bicara di dalam. Artinya begini, kalau dalam itu adalah mutiara, ya, atau berlian, itu makin digosok akan makin bagus. Walaupun sebenarnya awalnya itu ya
seperti batu yang di luarnya itu nggak ada bagus-bagusnya, itu yang namanya casing. Tapi kalau ternyata dia itu berlian, makin digosok itu akan makin mahal harganya. Tapi ada juga yang sebenarnya kita katakan sebuah benda yang dari luar bagus banget, tapi ketika digosok nggak jadi apa-apa juga. Artinya dia secara kualitas nggak ada. Nah, tips untuk teman-teman kita perantau yang selama ini mungkin casingnya belum terlalu bagus ya, don't worry lah ya. Orang di semua perusahaan itu sudah banyak yang pinter untuk melihat mana yang really berkualitas, mana yang nggak berkualitas. Kita nggak ngelihat lagi casingnya kok, ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang perusahaan-perusahaan besar, perusahaan sudah maju sekali ya, itu mereka nggak melihat lagi casing. Jadi aplikan yang mereka lihat datang gitu nggak melihat casingnya lagi. Even though mereka aplikan tuh kuliah dari luar negeri gitu ya, pada saat interview ya, pada saat proses seleksi kita sudah bisa membedakan mana yang punya kualitas, mana yang enggak. Banyak anak-anak orang kaya yang kuliah di luar negeri, tapi waktu pulang ke sini ya tetap aja ya mentalnya adalah bukan mental juara, bukan mental orang sukses. Tapi orang-orang yang kuliahnya pas-pasan, tetapi ya dia siap untuk berjuang, siap untuk sukses, itu juga akan kelihatan. Jadi waktu berkompetisi dengan orang-orang hebat, nggak usah khawatir. Sepanjang kita yakin kita punya kemampuan, punya kualitas, perusahaan bisa lihat kok. Para senior manager, para eksekutif bisa lihat. Jadi nggak usah khawatir. Saya mau lihat orang ya, mau lihat orang yang mau jadi tim saya gitu ya. Saya bisa melihat kok mana yang berkualitas, mana yang enggak. Kita bukan orang nggak berpengalaman untuk melihat orang-orang seperti itu. Nggak bisa dikelabui sama casing. Nggak bisa dikelabui dengan casing. Kalaupun ternyata akhirnya terkelabui, bisa jadi miss kita kan. Wah, di waktu interview kayaknya oke, ada kualitas. Itu juga waktu akan menunjukkan. Dalam waktu 3 bulan juga udah kelihatan kok. Oh, ternyata ini salah nih. Ya kita, perusahaan bisa revisi keputusan. Ya, kemudian sebaliknya, yang tadinya kita ragu, ini casingnya nggak bagus, penampilannya nggak bagus, pendidikannya juga pas-pasan. Waktu dia masuk ternyata memberikan riset yang bagus, ya. Itu juga banyak terjadi. Ini yang cepat segera naik karirnya dalam sebuah perjalanan karir di perusahaan, gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Sekali lagi saya bilang nggak usah terlalu khawatir soal itu. Apalagi di perusahaan zaman sekarang ya, itu dengan kondisi zaman sekarang yang berubah, di mana kita tidak terlalu memperhatikan penampilan lagi ya. Kita sudah nggak melihat lagi mana penampilan bagus dan sebagainya, tapi lebih melihat memang kualitasnya. Jadi orang ngantor juga sekarang pakai kaos oblong, pakai celana jeans. Beda dengan tahun era 80-an ya, di mana penampilan itu adalah segalanya. Sekarang nggak. Ya, perusahaan-perusahaan saya lihat ya, perusahaan maju sekarang itu sudah sama. Ya, termasuk di tempat saya juga kerja itu bukan harus berpakaian yang formal yang bagus lagi. Pakai kaos oblong aja, pakai celana jeans dan sebagainya. Yang penting delivery-nya dia, result-nya dia itu ya terbaik gitu. Jadi teman-teman yang dari kampung ya, maaf ya saya bilang dari kampung, saya juga dari kampung ya. Jangan terlalu khawatir soal itulah ya. Saya juga dulu waktu interview ya, tentu penampilan saya sangat buruk karena sambil kerja di kuli bangunan ya, jadi jangan khawatir lah ya. Tapi yang menarik nih, teringat kuli bangunan itu ada banyak pelajaran dari sana ya. Ketika seorang masih graduate ya. Iya, fresh graduate ya. Artinya ada niat atau tekad melakukan itu sehingga mampu untuk melakukan kuli bangunan. Itu ikhlas nggak sih ngerjakan itu, atau ya udahlah daripada nggak makan, atau hanya segitu, atau seperti apa sih? Ini pertanyaan bagus sekali.